Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita Babul Wara' wa Tarkis Syubhat. Al-wara' adalah tarku ma qad yadhurru fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Apalagi yang memberi mudarat dengan pasti. Jadi meninggalkan sesuatu yang bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Dan al-wara' ada dua, ada yang disebut al-wara' al-wajib, wara' yang wajib yaitu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram, maka wajib baginya wara' untuk dia tinggalkan perkara-perkara tersebut. Adapun al-wara' yang syubhat yaitu adalah tarku atau wara' yang sunnah. Al-wara' yang sunnah adalah tarku syubhat. Tarku syubhat. Meninggalkan syubhat hukumnya sunnah meskipun tidak sampai derajat wajib ya. Karena syubhat tidak diketahui hukumnya dengan jelas, bisa jadi hukumnya haram dan bisa jadi memberi kemudaratan di akhirat. Maka konsekuensi dari wara' adalah meninggalkan perkara yang meragukan. Dari sini kita tahu bahwasanya zuhud lebih tinggi daripada wara'. Karena zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Bukan cuma yang memberi mudarat di akhirat ditinggalkan. Bahkan yang tidak bermanfaat pun dia tinggalkan. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu, dia renungkan dulu. Apa yang saya lakukan ini ada manfaatnya di akhirat enggak? Ada pahalanya enggak? Gampangannya. Ada pahalanya enggak? Saya melakukan kegiatan ini. Kalau ada, dia kerjakan. Kalau tidak ada pahala, maka dia tinggalkan. Ketika dia meninggalkan sesuatu karena dia tahu tidak ada pahalanya di akhirat, maka itu namanya zuhud. Dan dia lebih tinggi daripada al-wara'. Pembahasan ini sangat penting. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan kita banyak perkara yang jelas-jelas haram. Dan juga banyak perkara-perkara yang syubhat. Ya, karena keterbatasan ilmu kita tidak tahu hukumnya apa. Haram atau halal. Maka kalau kita ingin dapat pahala, maka kita tinggalkan. Selama itu kita ragu, belum jelas hukumnya bagi kita, maka kita tinggalkan. Itu yang disebut dengan wara'. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat terkait dengan bab ini. Kemudian setelah itu baru membawakan banyak hadis. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menganggap perbuatan kalian adalah perkara yang ringan, padahal di sisi Allah adalah agung ya. Ayat ini terkait dengan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh berzina oleh orang-orang munafikin dalam suatu peristiwa yang disebut dengan haditsatul ifk. Haditsatul ifk yaitu tuduhan dusta. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berperang dalam perang namanya Ghazwatul Muraisiyah. Ghazwatul Muraisi ya sekitar tahun 5 Hijriah. Kemudian ketika balik pulang ke Madinah, ternyata Aisyah radhiyallahu anha ya di malam hari kemudian beliau pergi meninggalkan onta beliau dengan kerandanya untuk buang hajat. Ketika beliau buang hajat, kemudian beliau balik, ternyata beliau lupa kalung beliau tidak ada, maka beliau lagi cari kalungnya sehingga beliau terlambat karena mencari kalung. Padahal sudah tiba saatnya rombongan untuk lanjut kembali. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kunna nisa'u khifafan. Dahulu zaman kami para wanita itu kurus-kurus ya. Sehingga seperti Aisyah radhiyallahu anha kalau mau naik onta ditaruh dulu di atas keranda kemudian diangkat oleh beberapa orang lelaki untuk mengangkat Aisyah di atas onta. Rupanya mereka menyangka Aisyah sedang berada dalam keranda karena Aisyah ringan, ada enggak ada seperti sama saja ya. Maka diangkat dipikir Aisyah sudah ada dalam keranda, ternyata tidak ada. Akhirnya rombongan pun berjalan balik ke Madinah dan Nabi tidak tahu ternyata istrinya yang sangat dia cintai tertinggal. Akhirnya ketika Aisyah balik rombongan sudah tidak ada, maka dia pun menetap di tempat terakhir rombongan itu berada. Ini di antara cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia berharap kalau ada orang sadar tidak ada dia maka akan kembali ke tempat rombongan terakhir. Rupanya karena mereka tidak tahu Aisyah tidak ada, disangka sudah ada, jalan terus sampai Madinah.
Aisyah sampai siang hari tidak kembali-kembali rombongan. Ada seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami ini seorang yang kalau sudah tidur sangat berat. Dia termasuk orang yang kalau sudah tidur susah untuk bangun. Dan dia hanya bangun terkadang kalau sudah kena terik matahari. Oleh karenanya dia ditugaskan untuk paling belakang karena dia susah bangun. Untuk ngecek-ngecek kalau ada barang yang ketinggalan, ada sesuatu yang terjatuh dari rombongan. Ketika dia bangun, dia lihat dari kejauhan ada Aisyah radhiyallahu anha dan dia kenal Aisyah sebelum diwajibkannya hijab. Maka setelah itu dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara yang keras agar Aisyah terbangun. Kemudian Aisyah pun fa khammartu wajhi, kata Aisyah saya pun tutup wajahku. Kemudian dia pun menyiapkan onta, dia tundukkan, kemudian dia mundur, kemudian Aisyah naik onta tersebut, kemudian dia pun nuntun Aisyah sampai masuk kota Madinah dan masuk kota Madinah di siang hari dan di tengah perjalanan mereka tidak berbicara sama sekali. Karena dia mengatakan ini istri Nabi SAW, dia sangat muliakan dan istri Nabi semuanya seperti ibunda kaum mukminin. Masuk di Madinah siang hari, maka ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang munafikin untuk menuduh Aisyah berzina. Maka tersebarlah berita yang memprovokasi bahwasanya Aisyah telah berzina dengan seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Tentunya adalah kedustaan kalau Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal atau namanya orang berzina pasti sembunyi-sembunyi pulangnya. Ini kenapa santai aja di siang hari? Ya, ternyata dijadikan bahan, digoreng oleh orang-orang munafikin. Begitu kuatnya gorengan tersebut sampai ada sebagian sahabat terprovokasi, 3 orang, di antaranya adalah Hamnah bintu Jahsh, kemudian di antaranya Mistah dan di antaranya Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka didera karena ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika itu turunlah ayat sekitar 15 atau lebih membela Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Tatkala kalian terima kabar tersebut, ya. Dan kalian mengomentari dengan mulut kalian tanpa ilmu dan kalian menyangka ini perkara ringan padahal di sisi Allah adalah besar, ya. Jadi sebagian sahabat ikut-ikutan menuduh dan Allah mengatakan kalian menyangka ringan padahal perkara besar. Saking perkara ini perkara besar sampai Allah bela Aisyah dengan menurunkan sekian banyak ayat. Sampai Aisyah mengatakan wala nafsi ahqar, sungguh jiwaku ini lebih hina daripada Allah turunkan ayat untuk membelaku. Saya hanya menyangka Rasulullah SAW mimpi, kemudian datang wahyu lewat mimpi untuk menunjukkan kebersihanku atau kesucianku. Ternyata Allah tidak hanya cukup dengan mimpi, tapi Allah turunkan apa? Ayat-ayat sebagai pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka setelah itu Allah berfirman, ya'idzukumullahu an ta'udu lumithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah nasihati kalian, jangan ulangi lagi seperti ini jika kalian beriman. Makanya dari ayat ini, ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan, Allah nasihati kalian, jangan kalian kembali lagi menuduh-nuduh Aisyah. Kalau kalian beriman, dijadikan dia oleh para ulama, siapa yang menuduh Aisyah berzina, setelah turun ayat-ayat ini maka dia kafir. Dan di antara orang yang getol menuduh Aisyah berzina adalah orang-orang Rafidhah. Sampai dulu saya punya kawan di Iran, dia cerita, kalau orang Syiah benci sama atau manggil pezina, mereka panggil Aisyah. Mereka panggil apa? Aisyah. Jadi gelar untuk orang yang wanita berzina untuk menanamkan kebencian kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu adalah hal yang ringan bagi mereka karena di antara ibadah mereka adalah melaknat para sahabat. Makanya doa mereka terkenal nama doa Sonamai Quraisy. Itu doa mereka, Allahumma la'an Sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala orang Quraisy, wajibtaihima wa tagutaihima. Ya Allah, laknatlah dua berhala orang Quraisy. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Taib, di sini Allah mengatakan kalian menyangka itu ringan padahal di sisi Allah adalah agung. Ayat ini wallahu alam bisawab dibawakan oleh Imam Nawawi agar kita tidak bermudah-mudah untuk mengkonsumsi syubhat. Karena syubhat itu kalau diikuti terus bisa jadi suatu saat haram. Kalian anggap ringan, ternyata urusannya besar nanti di akhirat. Oleh karenanya hati-hati, ya. Sebaiknya kalau ada syubhat kita tinggalkan. Jangan spekulasi, tenang aja, tahu-tahu ternyata haram. Mudah, syubhat tinggalkan, selesai. Demikian juga ayat kedua Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu mengawasi, sungguh
Mengawasi. Itu apa yang kau lakukan semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatimu tergerak, ini kau ragu, syubhat. Ya, hendaknya kau tinggalkan sebagai bentuk wara. Sebagai bentuk apa? Wara. Sebagai bentuk wara. Ya, ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena meninggalkan perkara yang syubhat hukumnya sunnah, yaitu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering melakukan syubhat lama-lama terjerumus dalam keharaman. Setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak hadis. Di antaranya hadis pertama, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, karena Nu'man sahabat, Bashir juga sahabat. Ayah dan anak sama-sama sahabat, makanya dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati keduanya, ayah dan anak. Nu'man bin Bashir berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara yang jelas-jelas ini ada perkara yang meragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak tahu hukum aslinya apa, hakikatnya apa, halal atau haram. Jadi Rasulullah jelaskan, kalau kita bagi perkara-perkara ada tiga. Ada yang jelas halal, ada yang jelas haram, ada yang di antara keduanya. Seperti kalau kita kaitkan misalnya makanan, yang halal jelas ya. Yang jelas apa misalnya bakwan goreng, tahu goreng, pisang goreng, ya halal jelas. Yang haram khamar ya, babi ya, anjing ya jelas ya. Haram. Wa bainahuma umurun musyabbihat. Ada perkara yang ragu. Perkara yang ragu. Ya. Bahkan sebagian kita ustaz juga terkadang ragu ya. Contoh misalnya hewan-hewan yang ditinggal di laut, tapi dia tinggal di laut secara murni, di air terkadang di darat, disebut barmai, hewan dua alam. Nah, di hewan dua alam ini ada yang misalnya buas seperti buaya, hukumnya apa? Ya, ini dibahas oleh para ulama ya. Hukumnya apa? Ditinjau dari dia kebanyakan tinggal di air, maka dia diikutkan dengan hukum hewan air, dan hukum hewan air semuanya halal. Meskipun yang bengis, contohnya ikan paus. Contohnya ikan apa? Hiu ya. Ikan hiu meskipun jahat, halal atau haram? Ada yang ragu? Kalau supaya enggak ragu makan tuh ikan hiu ya. Kalau di Madinah banyak orang jual ikan hiu ya. Khawatir dibelah keluar kepala orang. Misalnya di Madinah saya sering ke pasar, ikan hiu yang segini, bukan yang gede-gede, enggak ya. Gede-gede ngeri juga kadang-kadang ya. Yang kecil-kecil gini banyak dijual ya. Jadi semua yang hanya tinggal di air meskipun sebuas apapun hukumnya apa? Halal. Ya, seperti ular laut ya. Kemudian ikan pare atau ikan hiu, pokoknya semuanya halal. Jadi masalah ikan yang tinggal di dua alam ya. Maka khilaf di kalangan para ulama tentang ikan yang statusnya begini. Ada yang mengatakan haram secara mutlak ya, hewan-hewan al-barmai dua alam, karena yang Rasulullah halalkan adalah yang di laut saja, al-hillu maitatuhu. Semua hewan laut hukumnya halal. Ada yang mengatakan ditinjau dari kebanyakan mana dia tinggal. Kalau dia tinggal kebanyakan di air, maka diikutkan dengan hewan air. Buaya lebih sering di darat, sering jemuran atau sering berenang? Buaya. Tergantung buaya mana. Kalau buaya darat, sering di luar. Kalau buaya, sering di darat atau di laut? Di laut, di air. Makanya sebenarnya berfatwa buaya hukumnya apa? Halal. Dan sampai sekarang saya tidak mau makan sate buaya ya. Sebenarnya ulama mengambil hukum yang lebih hati-hati, kata mereka, kalau dia tidak hidup di dua alam, darat ataupun laut, maka kita ikutkan saja dengan hewan darat. Kita lihat kalau dia buas makanya hukumnya haram. Kalau dia buas hukumnya haram, kalau tidak buas kita sembelih. Seperti penyu, dia tinggal di darat dan di laut. Kalau bertelur dia ke daratan. Ini bagaimana? Kalau ada darah yang mengalir maka disembelih. Kita ikutkan seperti hukum hewan darat. Kalau kepiting, darat laut, enggak ada masalah kepiting, enggak ada aliran darah dalam tubuhnya, maka hewan seperti ini tidak perlu disembelih. Intinya masalah ini masalah khilaf ya. Seperti itu. Jadi terkadang seorang pun ragu. Saya kemarin ditanya juga, misalnya kita tahu alkohol, pendapat yang benar, kalau sangat tipis konsentrasinya atau persennya sangat tipis, misalnya cuma 0 sekian 0%, yang kalau kita minum banyak tidak memabukkan, maka pendapat yang lebih kuat maka itu tidak haram karena dia bukan memabukkan. Kaidah mengatakan ma askara katsiruhu faqalilu haram. Kalau banyak memabukkan maka sedikitnya pun haram.
Ini air, ini kalau kita minum 1 gelas mabuk, atau 2 gelas mabuk, atau 3 gelas baru mabuk, berarti meskipun 1 tetes hukumnya apa? Haram. Berarti dia khamar. Tapi kalau ternyata alkoholnya sangat sedikit, ya, terjadi proses fermentasi tapi tidak menimbulkan mabuk sama sekali, maka ini tidak mengapa. Dalilnya Rasulullah SAW membolehkan nabidh. Nabidh ditaruh korma dalam air dan dibiarkan, misalnya musim panas, tentu lama-lama terjadi proses fermentasi dan sehingga menjadikan lebih enak. Tapi kalau sudah sekian hari, 3 hari kalau tidak salah, Rasulullah SAW larang. Kenapa? Karena kadar konsentrasi alkoholnya semakin banyak. Tapi kalau sebelum itu tidak mengapa dan tidak mabuk. Kita juga dapati sebagian buah juga mengandung apa? Alkohol. Intinya kaidah, kalau banyak memabukkan maka sedikitnya jadi haram. Tapi kalau banyak tidak memabukkan maka dia bukan khamar, ya. Bukan khamar. Taib. Ini kaidah. Saya ditanya, Ustaz, ada makanan, kue. Kemudian ada semacam minuman memabukkan, dituangkan di kue tersebut, terus dibakar. Dibakar, alkoholnya apa? Menguap. Boleh nggak kita makan? Waduh, saya juga bingung. Memang ada kue yang lain, masih ada pisang goreng, masih ada bakwan. Kenapa harus makan yang itu? Dari sisi alkoholnya mungkin sudah hilang, kita makan kue itu nggak bakalan mabuk, mungkin benar. Tapi dari sisi kita menumpahkan khamar di suatu tempat, ini jadi masalah. Terlebih lagi 4 mazhab mengatakan khamar itu najis. Tentu pendapat ini kurang kuat, tapi ini 4 mazhab mengatakan khamar itu apa? Najis. Gimana kita tumpah najis ke sebuah makanan, meskipun kita bakar, setelah itu alkoholnya apa? Menguap, ya. Saya bilang wallahu alam, saya nggak tahu, ya. Ini contoh, maksud saya. Tentu ada pembahasan, tentu pendapat yang benar ada, halal atau haram. Cuma maksudnya bahkan dalam sebagian permasalahan pun terkadang kita belum mendalam membahasnya, kita pun ragu, sebaiknya ditinggalkan. Ya udah terang bulan aja atau apa, martabak manis lebih jelas, ya. Lebih jelas, ya. Jadi banyak hal-hal, demikian juga masalah misalnya muamalah, ada muamalah yang jelas haram, ada muamalah yang jelas halal. Contoh yang haram riba, yang halal jual beli jelas. Ada muamalah tengah-tengah yang khilaf di kalangan para ulama. Seperti dikatakan murabahah, ya. Misalnya saya mau beli mobil, saya nggak punya uang, maka saya pergi ke bank Islami atau lembaga keuangan Islami. Saya bilang saya ingin beli mobil itu, tapi saya nggak punya uang. Ya udah, saya belikan dulu, nanti kamu beli dari saya. Oke, akhirnya lembaga itu beli mobil yang harusnya misalnya harganya 500 juta, dia jual sama saya 700 juta. Dia untung berapa? 200. Tapi kredit. Taib. Ketika dia beli, saya nggak boleh akad dulu sama si lembaga ini, karena dia bukan barang dia. Saya hanya baru boleh beli, terjadi akad yang lazim kalau dia sudah beli dari apa? Dari bank, sudah berpindah tangan dari dealer ke bank, baru saya boleh beli. Sebelum itu tidak boleh terjadi akad. Kalau terjadi akad berarti dia jual barang yang bukan miliknya. Taib. Ini bagaimana hukumnya setelah dia beli kemudian jual ke saya? Maka khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama membolehkan. Karena zahirnya adalah jual beli. Si bank beli dari dealer, pindah pemilikan, mungkin mobilnya pindah atau ganti nama. Setelah itu bank jual kepada saya dengan harga yang tinggi, dengan kredit. Dan ini tolong menolong. Akhirnya saya bisa punya mobil. Sehingga banyak ulama mengatakan boleh. Karena zahirnya dari dealer ke bank halal. Dari bank ke saya juga apa? Halal. Tapi Syekh Utsaimin punya pandangan lain. Syekh Utsaimin ini justru riba. Ini hanya permainan aja, ya. Sama saja, bank pinjamin saya 500 juta, terus saya beli langsung ke dealer, tapi saya bayar 700 juta. Apa bedanya? Kenapa bank tidak langsung kasih uang berapa? 500 juta. Ya kan, sudah kamu beli Firanda 500 juta, beli mobil, nanti bayar 700 ya, tapi dengan kredit. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Daripada muter-muter, beli dulu, balik lagi, kemudian jual. Udah kasih uang sini, enggak usah pindah-pindah nama, langsung pindah nama ke saya. Dan ini pindah nama 2 kali. Ini ke bank ke saya. Repot. Urusannya ada pajak-pajaknya lagi. Mending supaya hemat, sudah 500 juta ke sini, saya beli langsung, saya tinggal bayar berapa? 700. Apa bedanya pertama dengan kedua? Ada bedanya? Ya ada khilaf, itu ada khilaf. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ya. Wallahu alam, maksudnya ada hal-hal yang memang di situ disebut dengan apa? Mustabihat. Perkara-perkara yang tidak jelas. Taib, misalnya, apa hukum makan daging gajah? Kayak enggak ada ayam aja makan gajah. Contoh saya cuma tanya, apa hukum makan daging apa? Daging gajah. Daging gajah. Taib, ada yang bilang haram. Kenapa haram? Dzunab. Karena Rasulullah mengharamkan kullu dzunabin minas siba.
seluruh hewan hewan buas yang dengan punya taring maka hukumnya haram. Taib gajah taringnya gede. Tapi ngomong-ngomong gajah tidak gunakan taring itu untuk berburu, ya enggak? Bukan untuk nyikat hewan dia pakai taring itu. Ngomong-ngomong gajah herbivora atau karnivora? Herbivora ya. Terus bagaimana? Wallahu alam. Kalau dikasih saya nggak mau makan ya. Tapi ini maksud saya ini contoh banyak hal yang kita saja belum tentu tahu. Harus baca dulu pembahasan para ulama, kemudian pendalilan-pendalilan mereka. Intinya kalau tidak tahu ragu, sudah tanya masih ragu, yang terbaik apa? Meninggalkan. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal jelas, yang haram jelas ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak mengetahui hukumnya. Faman ittaqa syubhati istarabra ali dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka dia telah bersih atau bebas suci terhadap agamanya dan harga dirinya. Itu tidak ada yang nuduh dia macam-macam. Karena dia meninggal syubhat, selesai. Agamanya selamat, harga dirinya juga selamat. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Adapun orang yang terjerumus dalam perkara syubhat, suatu saat dia terjerumus dalam perkara yang haram. Kenapa bisa demikian? Orang selalu melakukan perkara yang syubhat, nanti lama-lama terjerumus dalam haram dari dua sisi. Sisi pertama, dia terbiasa syubhat. Syubhat, embat, syubhat, lewat. Ini masih syubhat kan? Ayo. Masih syubhat kan? Ayo. Lama-lama dia terbiasa menggampangkan yang syubhat, akhirnya dia terjerumus masuk juga kepada yang haram. Karena sudah terbiasa menggampangkan yang syubhat. Nanti lama-lama dia juga menggampangkan yang haram. Ini sisi pertama. Sisi kedua, dikatakan orang terjerumus dalam syubhat, lama-lama terjerumus dalam yang haram, karena di antara perkara syubhat tersebut, dari 10 perkara syubhat tidak mungkin semuanya halal. Bisa jadi di antara 10 tersebut, secara hakikatnya ada 3 yang haram, ya atau tidak? Maka kata Nabi, siapa yang selalu terjerumus dalam syubhat, dia pasti terjerumus dalam perkara yang haram. Karena syubhat itu kan dia tidak tahu, padahal hakikat perkara ini ada hakikatnya. Taruhlah ada 20 perkara syubhat, mungkin 3 di antaranya haram. Kalau dia embat semuanya 20-20-nya, pasti dia terjerumus dalam 3 yang haram. Maka jalan selamat, agar selamat bagi agama dan selamat bagi harga diri, tinggalkan yang syubhat. Kemudian Rasulullah SAW beri perumpamaan, karra'i yar'a haulal hima, yushiku an yarta'a fihi. Seperti penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar daerah larangan. Yushiku an yarta'a fihi. Khawatir dia akan akhirnya mengembalakan kambingnya di daerah larangan. Dahulu orang-orang masing-masing punya areal dia, areal si A, areal si B. Dulu mungkin zaman dahulu, di zaman Nabi tidak bikin pagar seperti sekarang ya. Sekarang pagar, masya Allah di mana-mana. Enggak usah dilanjutin ya. Pokoknya dulu tidak pakai pagar, jadi mungkin cuma jarak pohon itu ke pohon ini, gunung sana ke gunung ini. Jadi karena tidak ada garis yang pasti, ketika seorang mulai menggiring ke arah di batas-batasan areal dia, lama-lama kambingnya dia tidak sadar, lama-lama dia bawa kambingnya ke areal orang. Kenapa dia nyerempet, lama-lama akhirnya terjerumus. Di sini Nabi memberi perumpamaan, karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang. Yushiku an yarta'a fihi, khawatir dia akhirnya terjerumus dia akhirnya menggembalakan di daerah terlarang. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah setiap raja, setiap penguasa punya areal terlarang, jangan didekati. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah daerah terlarang Allah adalah yang Allah haramkan. Jangan dekat-dekati, jangan serempet-serempet. Siapa yang serempet akhirnya terjerumus. Wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu, maka baik pula anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat, jika segumpal daging tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain juga ikut rusak. Ala wahyal qalb, maka itulah hati. Ini dalil bahwasanya pengaruh seorang wara atau asal-asalan makan yang syubhat, makan yang haram itu punya pengaruh di hati. Kalau seorang wara, hatinya insya Allah lebih apa? Lebih baik. Hatinya lebih bertakwa, lebih khusyuk. Ini enggak wara. Ya. Tapi kalau orang enggak wara, syubhat dia embat, haram dia sikat, maka hatinya akan apa? Rusak. Sebagaimana mengatakan dalil bahwasanya makanan punya pengaruh terhadap kebersihan hati
seseorang, sikap dia dalam menghadapi permasalahan mempengaruhi sikap hati seseorang. Kalau orang nawarin antum suatu muamalah, antum ragu, udah tinggalin aja, enggak usah, tinggalin ya. Tinggalin. Allah akan bukakan rezeki yang lain ya. Kecuali antum tanya, antum yakin halal, lakukan. Kalau antum tanya, antum enggak yakin, apalagi ada yang mengharamkan, antum ragu, tinggalkan, hukumnya sunnah. Sudah selesai, tinggalkan. Daripada nyerempet-nyerempet perkara yang syubhat, lama-lama terjerumus dalam perkara yang haram. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Anas namanya siapa? Anas bin Malik. Kenapa kita enggak bilang radhiyallahu anhuma? Karena bapaknya kafir. Malik bapaknya Anas apakah? Kafir. Anasnya yang sahabat. Ya, kemudian ibunya Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Abu Talha bapak tirinya siapa? Anas bin Malik. Adapun Malik kafir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sebutir korma di jalan. Faqala, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha." Kalau bukan aku khawatir korma ini termasuk korma sedekah, tentu aku akan makan korma ini. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini ada beberapa fikih yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau ada barang jatuh, luqatah, perkaranya murah, kita boleh ambil manfaatkan. Misalnya kita ketemu uang di jalan, di pasar 50.000 misalnya. Tidak tahu ini uang siapa di jalan. Atau uang jatuh di tengah jalan 50.000. Kita boleh ambil enggak? Ragu. Jadi ukurannya kira-kira begini. Kalau orang kehilangan uang seperti itu dia bakalan cari. Kalau antum misalnya sudah pulang ke rumah terus tadi di pasar uang 50.000, antum balik cari atau enggak? Enggak kan ya sudah enggak. Kalau sejuta balik nyari. 50.000, 20.000 insyaallah enggak. 20.000 mau nyari Grab aja ke sana sudah berapa? Atau bensin sudah berapa ya? Maksudnya udahlah. Nah, kalau yang seperti ini ya sudahlah, itu boleh kita ambil, boleh kita manfaatkan daripada tidak termanfaat. Hukumnya boleh. Seperti sebutir korma jatuh. Ini korma bukan korma Nabi. Korma jatuh. Yang miliki mungkin enggak nyari lagi. Dia korma mungkin ribuan butir satu mana dia pedulikan ya. Rasulullah mau ambil untuk dimakan. Ini yang pertama. Jadi kalau barang jatuh cuma murah, enggak ada nilainya, enggak dianggap oleh pemiliknya, maka boleh dimanfaatkan daripada tidak akhirnya misalnya makanan terbuang, daripada akhirnya mubadzir tidak dimanfaatkan. Yang kedua tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau ambil korma jatuh, berarti kan mau dia bersihkan ya enggak? Bersihkan boleh dia makan. Saya pernah ketemu dengan seorang kawan ya. Dia pernah menjadi supirnya Syekh Abdullah Al-Jibrin bin Jibrin rahimahullahu taala. Dia bilang, "Ustaz, ini Syekh, maksudnya dia kalau jalan sampai ada, maksudnya dia orang sangat parah. Jalan nanti ada paku dia bersihkan. Nanti ada makanan jatuh dia ambil, dia bersihkan, dia makan. Ini Syekh di Riyadh kalau tidak salah, ini bukan maksudnya orang alim besar, mungkin harta juga ada, tapi dia benar-benar tawadhu. Jadi supir ini namanya dia, supirnya orang Indonesia kawan, ngobrol sama dia lama, bagaimana Syekh dulu. Sampai dia bilang Syekh di antara kelebihannya dia punya jadwal menghadiri walimah kalau enggak salah selama setahun. Jadi dia jadwal, pokoknya dia berusaha datang, ada walimah dia datang, ada walimah dia datang. Padahal orangnya sibuk luar biasa, orang luar biasa. Di antaranya Allah alam benar atau tidak, dia bilang kadang saya lihat Syekh di tengah jalan ada minum sisa, dia minum. Ini ya enggak tahu ya ini. Tapi maksudnya dia tidak ingin ada, ya dulu mungkin tidak banyak penyakit seperti sekarang. Ya. Kalau sekarang minumnya, kalau ada botol bekas minumnya pakai masker. Gimana caranya? Masker taruh baru minum. Tapi maksud saya Nabi dulu begitu. Ya mungkin kalau minuman enggak ya, tapi korma jatuh Nabi ambil dan Nabi pingin makan. Menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuang-buang. Ini yang kedua. Dan ini dalil bahwasanya makanan kalau sudah dibuang orang kita boleh, kalau sudah dibuang tidak diambil kita boleh ambil.
Sampai Syekh bin Baz pernah ditanya bagaimana hukum makanan bagi orang yang taruh sesajen di kuburan. Iya ditanya, taruh sesajen di kuburan. Maka jika sesajennya bukan hewan yang disembelih, maka tidak mengapa. Daripada itu buah nanti apa? Busuk, mubazir. Ya. Mubazir. Dulu ada kawan yang tinggal di suatu kota di Indonesia, dia selalu cari sesajen. Ambil. Dulu kata dia zaman dahulu mereka taruh uang beneran sajen. Sekarang uang palsu ya. Dulu uang beneran, jadi diambil uang beneran. Memang dari sisi karena sudah dibuang daripada dibuang ya. Cuma masalahnya kalau kamu ambil dia semakin yakin dimakan sama. Itu yang saya khawatir. Itu saya khawatir. Tapi kalau hukum asal sesuatu yang dibuang tidak ada manfaatnya boleh kita ambil. Boleh kita ambil ya. Dia tidak perlu lagi kita boleh ambil daripada mubazir ya. Tapi ini kalau ada sajian di kuburan, kalau ada ayam potong, ada telur rebus, ada buah, telurnya kita boleh makan. Buahnya kita boleh makan. Cuma saya khawatir tadi, ada yang datang, luar biasa kan. Dimakan sama penghuni ya. Penjaga gunung dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW kenapa tidak mau makan? Rasulullah mengatakan, akhafu an takuna minas sadaqah. Aku khawatir itu korma sedekah. Dan Rasulullah SAW ahlul bait diharamkan baginya untuk makan apa harta? Sedekah. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah semua sedekah diharamkan bagi ahlul bait? Ada yang mengatakan hanya sedekah wajib. Adapun sedekah yang sunnah boleh. Ada yang mengatakan dalil mutlak, sedekah wajib maupun sedekah sunnah, maka tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau dia ahlul bait tidak boleh menerima apa? Sedekah secara mutlak. Ada yang menafsir, ada yang mentafsir, memperinci. Allah alam, intinya Nabi tidak mau makan karena dikhawatirkan ini adalah harta apa? Sedekah. Dan ada kemungkinan enggak? Ada. Karena Rasulullah SAW di zaman itu banyak orang bayar zakat. Bisa jadi ada orang lagi bawa buah zakat atau harta zakat atau kormanya jatuh. Karena ada kemungkinan ini adalah harta zakat, maka Rasulullah tidak jadi makan. Seandainya ini bukan harta zakat, la akaltuha, tentu aku akan memakannya. Ini menunjukkan waraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inilah anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi." Aku pulang ke rumah dan aku dapati ada sebutir korma di tempat tidurku. Fa arfa'uha li akulaha. Aku pun angkat itu korma mau saya makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhsha an takuna sadaqatan fa alqaituha. Kemudian saya khawatir fa ulqiha. Maka aku khawatir itu adalah korma sedekah, maka aku buang korma tersebut. Padahal seluruh harta yang ada di rumah hukum asalnya milik kita, bukan milik orang. Ya enggak? Hukum asalnya milik kita, bukan milik orang. Tapi namanya Nabi, mungkin ada yang kirim sedekah, kemudian Nabi bawa, mau Nabi bagi ke orang lain, ternyata jatuh di rumahnya. Masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan. Ini bisa jadi korma apa? Sedekah. Karena mungkin Rasul terima sedekah, terima zakat, mau dibagi, ternyata ada satu butir. Ini butir ini sedekah atau bukan? Rasulullah ragu. Maka Rasulullah SAW pun tidak jadi makan, bukan karena haram, tapi karena wara. Karena apa? Wara. Dalam Rasulullah SAW pernah berkata, "Inna sadaqata la tambagi li ali Muhammadin." Sungguhnya sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad. Inna ma hiya awsakhun nas, karena itu adalah kotoran dari manusia, karena orang dengan zakat membersihkan dosa-dosanya, membersihkan haram-haram dari hartanya, tidak pantas dikonsumsi oleh Nabi dan keluarganya. Itu sebab kenapa Rasulullah SAW tidak mau makan harta sedekah. Makanya ketika Salman Al-Farisi datang kepada Nabi ingin tes, ini Rasulullah atau bukan? Karena pendeta yang bertemu dengan Salman mengabarkan bahwasanya Rasul terakhir itu dia tidak makan sedekah tapi makan apa? Hadiah. Maka akhirnya Salman bilang ini sedekah. Ternyata Rasulullah terima, kemudian Rasulullah bagi semua kepada sahabat-sahabat, dia tidak ikut makan. Tapi ketika Rasulullah bilang ini hadiah untuk engkau, Rasulullah ikut makan dan juga sahabat-sahabat ikut makan. Oh, ini berarti Nabi beneran ya. Ya. Karena sesuai dengan sifat-sifatnya. Kemudian Salman ingin lihat tanda kenabian di antara pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia putar ke belakang, cuma dia enggak enak bilang,
tolong buka. Tapi Rasulullah tahu dia ingin cek, maka Rasulullah buka dengan sengaja supaya dilihat tanda kenabian tersebut, karena Salman diberitahu sama pendeta yang masih hanif, yang masih lurus, bahwasanya tanda kenabian tersebut ada tanda di belakang di antara pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi buka pun agar Salman tidak penasaran. Syekh Utsaimin rahimahullah mengambil faedah di antara sunnah, jangan bikin penasaran orang lain. Menghilangkan penasaran orang lain itu baik. Karena dia jadi bahagia, karena yang dia penasaranin ternyata terungkap. Bahagia atau tidak? Bahagia. Bagian orang lain itu baik. Taib. Hadis berikutnya, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak mulia. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Ya. Adapun dosa adalah apa yang meragukan dalam dirimu dan mengganjal di dirimu. Dosa itu yang mengganjal di hatimu dan kau takut orang lain melihat engkau melakukannya. Haka maksudnya taraddada. Tapi pada sini menjelaskan tentang hakikat kebajikan. Kebajikan itu banyak. Kebajikan itu banyak. Semua perbuatan baik namanya apa? Kebajikan. Makanya Allah berkata, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam albir dan at-taqwa. Albir segala kebajikan. At-taqwa itu meninggalkan maksiat. Saling tolong menolong membantu orang melakukan kebajikan dan saling tolong menolong agar bisa meninggalkan apa? Maksiat. Dua-duanya butuh saling tolong menolong. Bukan hanya tolong menolong dalam apa? Melakukan kebajikan. Butuh juga tolong menolong meninggalkan apa? Maksiat. Jadi albir itu kebajikan, semua kebajikan terangkum dalam bahasa Arab namanya albir. Tetapi ketika Nabi menjelaskan albir, beliau mengkhususkan satu lafal, albirru husnul khuluq. Albir adalah akhlak yang baik. Artinya Rasulullah SAW memilih di antara kebajikan yang paling spesial adalah akhlak yang baik. Makanya seorang jangan meremehkan akhlak yang baik. Karena akhlak baik pahalanya sangat besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat timbangannya, di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat lebih berat daripada akhlak mulia. Kalau ditaruh langsung timbangannya sangat berat. Ini menunjukkan akhlak mulia adalah amal saleh yang luar biasa, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shawwamil qawwam." Sungguh seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mendapati derajat orang yang selalu puasa sunnah dan selalu salat malam. Padahal dia tidak puasa sunnah, padahal dia tidak salat malam. Kenapa? Akhlaknya yang baik. Maka seorang berusaha berakhlak yang baik. Akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? 3 rukunnya. Yang pertama adalah badlun nada, mudah membantu orang lain dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya. Wa kaful adza, tidak mengganggu orang lain dengan gangguan apapun, dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, tidak mengganggu. Wa talaqatul wajhi, dan murah senyum. Siapa yang bisa mengumpulkan 3 itu, mudah-mudahan termasuk dari akhlak yang mulia. Itu pahala yang sangat besar. Namun bukan poin ini yang kita perhatikan. Yang poin berikutnya, wal ismu, kata Nabi. Dosa adalah mahaka fi nafsik, yang kau ragu. Taraddada fi nafsika, yaitu kau mengganjal di hatimu. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kau takut orang lain mengetahui perbuatanmu. Itulah dosa. Maksudnya Nabi SAW ingin mengatakan, atau Imam Nawawi membawakan hadis ini, kalau ada perkara yang kau ragukan, meskipun kau tidak tahu hukumnya, sebaiknya kau tinggalkan. Karena itu ciri-ciri dosa. Ciri-ciri dosa. Ada orang mengajak kau sesuatu, kau ragu, ini kok bisa begini ya? Oh tenang, ini halal aman, tapi kau ragu. Ini ciri-ciri dosa. Terus gimana? Saya tanya, enggak usah tahu, aman, enggak perlu orang lain tahu. Ini lebih parah lagi. Ini lebih ragu ya. Ini kalau ragu, kau tidak ingin orang lain tahu, maka ini ciri-ciri apa? Dosa. Ciri-ciri dosa. Maka jangan dilakukan. Maka lebih baik tinggalkan. Ini termasuk apa? Syubhat. Cirinya yaitu kau fatwakan diri, menurut kamu ini nyaman enggak? Kalau enggak nyaman itu tanda-tanda dosa. Karena Rasulullah mengatakan, wal ithmu ma haka fi sadrika, yang kau ragukan dalam dirimu. Tentunya parameter ini hanya berlaku bagi orang yang masih di atas fitrah. Adapun orang fitrahnya rusak, dia udah enggak peduli.
Yang sudah makan haram, enggak ada ragu-ragu, yang haram aja dia makan. Ya, dia enggak ragu-ragu. Ya, sehingga yang tukang maksiat yang cuek aja. Jadi patokannya orang yang wajar, yang fitrahnya masih jalan, maka kalau ternyata dia ragu, sebaiknya dia tinggalkan. Karena ini tanda-tanda bahwasanya itulah perbuatan dosa. Maka jangan dia lakukan, karena dia termasuk wara'. Sama hadis berikutnya, wan Anwabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Qultu na'am, engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku berkata benar. Faqala istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Al birru matma'anna ilaihi nafsu. Matma'annat ilaihi nafsu. Kebajikan adalah yang jiwamu tenang ketika melakukannya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan hatimu nyaman ketika melakukannya. Jiwa nyaman, hati nyaman. Wal ithmu mahaka fi nafsi. Dosa yaitu apa yang kau ragu ganjal dalam hatimu. Wa taraddada fi sadri, dan mengganjal di dadamu. Wa in aftaka nas wa aftauk. Ya. Meskipun orang-orang berfatwa boleh. Ya. Tapi kalau kau ragu, kata Nabi, tinggalkan. Ya. Meskipun orang bilang, oh ini boleh, tapi kok Allah bikin kau ragu, hati enggak nyaman, enggak enak kalau orang lain tahu. Ya, ini tanda-tanda bahwasanya perkara itu bermasalah, maka sunnah bagimu hendaknya kau tinggalkan perbuatan tersebut. Karena itu adalah apa? Syubhat, khawatirkan merupakan perkara yang haram. Dan betapa banyak perkara tersebut di dalam kehidupan ini. Kita menghadapi suatu transaksi misalnya, atau suatu perkara, kita ragu, kok enggak enak hati ini mau melakukannya. Ya. Itu tanda-tanda bahwasanya itu bermasalah. Ya. Tanda-tanda bahwasanya itu bermasalah. Ya. Kita harus misalnya harus melakukan sesuatu yang ini kalau ketahuan orang menunjukkan tidak nyaman. Ini kalau ketahuan malu. Nah, kalau kita merasa malu ketahuan orang, maka menunjukkan bahwasanya perkara itu hukumnya adalah haram atau minimal syubhat, maka kita dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Itu adalah salah satu parameter. Kecuali kalau kita sudah tanya sama ulama dan ternyata jelas-jelas halal dan kita sudah tidak ragu lagi, maka silakan. Tapi kalau kita sudah tanya, dibilang halal, kita masih kok enggak nyaman ya. Ternyata apalagi ada yang mengatakan haram, sementara hati kita condong kepada tidak nyaman, maka sunnahnya apa? Tinggalkan. Dapat pahala. Ini wara' yang mustahab. Tapi habis ini ada hadis yang panjang, cuma waktu sudah habis ya. InsyaAllah habis azan silakan orang yang bertanya, terus sekarang bertanya saya persilahkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain hadis tentang babul wara'. Wallahu ta'ala alam bisawab.